Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sama Mas Sulis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang biasa disingkat dengan BRSL. Nah, sahabat belajar, di semester 2 ini kita ada satu bab yang harus kita pelajari ya tentang bangun ruang sisi lengkung ini. Maka marilah kita pelajari materi ini dengan bersama dan tentunya karena kita tidak bisa bertatap muka, maka kita belajar secara daring. Kalau kalian mempelajari materi ini dengan cermat, dengan bersama, dan tentunya dengan kedisiplinan yang tinggi, maka insya Allah kalian akan bisa untuk memperoleh ilmu dari pembelajaran ini. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan untuk slide berikutnya ya. Bangun ruang, seperti yang sudah kita pelajari, ya, bangun ruang itu ada dua macam yang akan kita pelajari atau yang sudah kita pelajari, yaitu tentang bangun ruang sisi datar dan nanti yang akan kita pelajari adalah bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi datar sudah kita pelajari pada saat kita di kelas 8. Nah, untuk itu pada saat ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar di kelas 8 kita sudah mempelajari tentang kubus, kemudian balok, kemudian prisma, dan juga limas. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung, itu nanti yang akan kita pelajari adalah tentang kerucut, ya, kemudian ada tabung, kemudian yang ketiga ada bola. Ketiga bangun ini nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang tabung. Ya, tentang tabung. Nah, apa itu tabung? Nah, maka kita akan belajar mulai dari benda-benda apa saja yang dapat dikatakan sebagai tabung. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita akan pelajari tentang unsur-unsur, ya, unsur-unsur dari tabung itu apa saja. Kemudian tentang volume, ya, volume tabung. Kemudian juga ada luas seluruh permukaannya, bagaimana. Dan kemudian nanti di akhir kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan tabung. Nah, sahabat belajar, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tabung di sekitar kita. Nah, ada apa saja ya di sekitar kita yang benda-benda itu yang dapat dikatakan sebagai tabung. Nah, ada di sini bagi yang gemar motor, gitu ya. Ini ada tabung ring bensin. Ya, jadi ini ada tabung ring bensin. Ya, ini di mobil atau di motor, ya, seperti itu. Kemudian ada ini namanya botol almond. Ya, botol almond.
Lalmon, kemudian ada juga ini yang sering kita lihat setiap hari di dapur, ya ibu kita memasak dengan memanfaatkan ini, yaitu apa ini? Yaitu tabung gas. Kemudian ada juga di sini, nah, kalau kita lihat di kantor-kantor itu ada seperti ini. Ya. Ini tabung api atau untuk memadamkan kebakaran. Baik, ini benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan pelajari semuanya yang berkaitan dengan tabung ini ya. Nah, yang pertama akan kita pelajari tentang unsur-unsur tabung. Nah, tabung di sini, tabung ini kalau kita buka gitu ya, jadi di sini kita belah, kemudian kita gunting gitu ya, kita gunting, maka akan terbentuk seperti ini. Ya. Ini adalah selimutnya, ya. Kemudian di sini adalah tutupnya, ya. Ini alasnya gitu ya. Nah, ditutup tabung ini dan alasnya ini berbentuk lingkaran, ya. Jadi berbentuk lingkaran. Nah, misalkan kita jari-jarinya adalah R. Nah, ini yang pertama, ya, yang pertama unsurnya adalah tentang jari-jari tabung, nah, yang dilambangkan dengan R. Nah, jari-jari tabung itu merupakan jari-jari lingkaran bidang yang paralel. Yang paralel maksudnya yang sejajar, yaitu sisi alas dan sisi atas. Nah, ini adalah jari-jari. Kemudian yang kedua, ini adalah tinggi. Ya, tingginya, ya kalau di sini bisa kita lihat di garis pelukisnya ini ya. Ini adalah tingginya. Tinggi tabung yaitu jarak antara bidang alas dan bidang datar atau tutup, ya, tutupnya. Kemudian yang nomor 3 ini disebut dengan sisi tabung. Ya. Sisi tabung atau sering disebut dengan selimut tabung. Nah, selimut tabung. Nah, selimut tabung. Kemudian ini alasnya, kemudian ini tutupnya. Jadi yang ini alas, ini selimut, yang ini tutup. Ya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari tabung. Saya kira bisa dimengerti, dipahami gitu ya. Selanjutnya kita akan menemukan tentang rumus volume tabung. Ya. Jadi rumus volume tabung. Kalau kita lihat tabung itu, ya di sini ada tutupnya, ada alasnya, ya ini ada jari-jarinya. Kita akan mencoba, ya misalkan ada tabung itu kita potong-potong seperti yang tampak pada gambar ini, ya kita potong ini, maka nanti akan menjadi misalkan dipotong menjadi 12 bagian. Ya. Nah, sehingga akan kita susun membentuk menyerupai prisma, ya, menyerupai prisma. Nah, kalau kita memotongnya itu kecil-kecil, gitu ya, nanti di sini akan mendekati sebuah garis, ya, sebuah ruas garis. Nah, maka karena ini merupakan prisma, ya, merupakan prisma yang ini misalkan lebarnya merupakan jari-jari, kemudian yang ini panjang, gitu ya, bukan panjang. Nah, panjangnya itu karena ini adalah separuhnya, gitu ya. Jadi ini separuhnya dari sini, gitu ya.
Kemudian yang di sana ini adalah yang separuhnya ini. Nah, sehingga karena ini adalah setengahnya dari keliling lingkaran, ya, karena keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr, maka ini setengahnya berarti πr saja panjangnya, ya panjangnya πr. Kemudian ini adalah tinggi tabung, tinggi tabung. Maka dari uraian tadi, ya, jadi dari sini akan kita peroleh ya, volume tabung itu sama dengan volume dari prisma ini. Nah, kita ingat bahwa volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, sehingga kan kita susun luas alasnya itu berupa jadi yang panjang kali lebarnya, ya, panjangnya tadi B kali R, lebarnya adalah R, ya, sama dengan ya, BR kali R, ya, kemudian dikalikan tingginya, ya, tinggi yaitu T, sehingga diperoleh bahwa volume tabung itu adalah BR kuadrat T, ya, BR kuadrat T, ini adalah volume tabung. Nah, I-nya bisa 22/7 atau 3,14. Dan R-nya adalah jari-jari lingkaran. Dan T-nya adalah tinggi tabung. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume tabung itu rumusnya adalah πr kuadrat T. Bagaimana bisa dimengerti ya? Jadi ini volume ini kita cari dengan cara seperti tadi gitu ya. Cara memperoleh volume tabung. Nah, ingat ini ya, volumenya adalah πr kuadrat T. Gimana bisa mengerti ya, bisa dipahami? Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas bagaimana menemukan rumus luas seluruh permukaannya. Ya, tadi adalah volumenya, sekarang adalah bagaimana menemukan rumus luas seluruh permukaan tabung. Nah, misalkan tabung yang sudah kita buka tadi, ya, ini kan lingkaran. Lingkaran itu kan rumusnya πr kuadrat. Di bawah ya, alasnya juga berupa lingkaran, yaitu πr kuadrat, berarti ada dua lingkaran. Dua lingkaran berarti luas alas dan luas tutupnya kalau dijumlahkan menjadi 2πr kuadrat. Kemudian yang berbentuk persegi panjang ini adalah selimutnya. Jadi panjang ini, ya, panjang dari persegi panjang ini adalah sama dengan kelilingnya, keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu adalah 2πr. 2πr. Kemudian kalikan ya, lebarnya itu T, berarti luas dari persegi panjang ini adalah 2πr T atau 2 kali P kali R kali T. Ya. Nah, sehingga luas seluruh permukaan tabung itu berarti luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Ya. Atau luas persegi panjang ditambah 2 kali luas lingkaran. Nah, alas dan tutupnya itu sama lingkaran. Ya. Jadi 2 kali luas lingkaran. Nah, untuk luas persegi panjangnya 2πrt, kemudian ditambah 2 kali luas lingkarnya adalah πr kuadrat. Maka luas seluruh permukaan tabung adalah 2πrt ditambah 2πr kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan, yaitu karena ini ada unsur yang sama, duanya, ya, 2 dikeluarkan, kemudian di sini ada P, ini ada P juga keluarkan, ini R, ada R keluarkan, berarti masih ada T dan R, ya, berarti 2πr
dikalikan T tambah R. Ini merupakan rumus dari luas seluruh permukaan tabung. Ini kita sudah menemukan tentang rumus untuk memperoleh luas seluruh permukaan tabung. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa luas seluruh permukaan tabung adalah 2 pi R dikali T tambah R. Ini tertutup ya. Baik, bisa diterima ya. Nah, kita simpulkan bahwa luas selimut tabung itu sama dengan lingkaran alas dikali tinggi tabung, ya, 2 pi R kali T. Kemudian luas sisi tabung, ya kan, itu luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut. Sama seperti ini ya. Oke. Kalau volume tabung luas alas kali tinggi, yaitu pi R kuadrat kali T. Ini kita peroleh rumus seperti itu. Atau dapat kita simpulkan begini. Ya. Volume tabung, ya, ini tabung. Tabung itu adalah prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, luas lingkarannya adalah pi R kuadrat. Maka volume tabung luas alas kali tinggi atau V sama dengan pi R kuadrat T. Keterangannya R-nya adalah panjang jari-jari alas tabung, T-nya tinggi tabung, kemudian pi-nya bisa 3,14 atau 22/7. Ini kesimpulan tentang volume tabung. Kemudian kesimpulan tentang luas, ya. Tentang luas sisi tabung atau luas seluruh permukaan tabung. Ya, jadi ini kita gambarkan seperti ini. Gambar di samping adalah tabung dengan jaring-jaring dan jaring-jaring tabung. Luas alasnya sama dengan luas tutup. Ya, tadi kita sudah bahas panjang selimut tabung itu sama dengan keliling alas. Nah, 2 pi R. Jadi luas selimut tabung 2 pi RT. Ini selimutnya. Ya, luas sisi tabung, luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut tabung. Ya. Pi R kuadrat tambah pi R kuadrat tambah 2 pi RT. Nah, seperti ini. Jika disederhanakan menjadi luas sisinya, sisi tabung adalah 2 pi R kali R ditambah T. Kalau luas sisi tabung tanpa tutup, berarti tutupnya tidak ada. Ya, berarti dikurangi. Ya, tutupnya dikurangi. Ya, luas alas tambah luas selimut saja. Ya, pi R kuadrat tambah 2 pi RT. Atau disederhanakan, L sama dengan pi R kali R tambah 2T. Ini tentang volume tabung dan luas sisi tabung. Sampai di sini, anak-anak, nanti akan kita lanjut di video berikutnya, yaitu tentang pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan tabung, luas sisi tabung dan juga volume tabung. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.